Pemirsa, Anda kembali menyaksikan Lampung Economic Summit 2022 bersama saya Dominikus Widodo. Kali ini kita masih berdialog tentang genjot belanja pemerintah daerah di awal tahun. Kepada Pak Bobi, apa saja langkah dan strategi pemerintah Provinsi Lampung untuk menjaga bahkan meningkatkan keberhasilan capaian ekonomi Lampung pada 2021 di tahun 2022 ini? Menurut saya ada beberapa, ya, Pak. Bagaimana kita menjaga momentum yang sudah kita capai di tahun 2021. Di antaranya banyak program-program strategis kita yang memang itu sifatnya berkelanjutan. Ya, contoh misalnya Kartu Petani Berjaya misalnya. Ini terus berlanjut dan memang diperluas ya. Seperti petani-petani yang terlibat di dalamnya yang menjadi subjeknya itu juga diperluas partisipasinya. Dan juga ada program-program yang kita dorong terus, misalnya proyek pembangunan Bakauheni Harbor City misalnya, yang kemarin sudah groundbreaking di bulan Oktober. Ini kan terus kita lakukan dan memang ada beberapa di segmen pertama itu yang sudah dikerjakan sekarang secara pembangunan fisiknya. Jadi memang itu bagian dari kita menjaga momentum pertumbuhan ekonomi yang sudah dicapai di tahun 2021. Saya setuju tadi kata Pak Asrian misalnya bahwa diprediksi nanti angka pertumbuhan kita yang sudah kita dokumentasikan di dokumen perencanaan dengan DPRD itu memang kita harapkan di 2022 ini bisa tumbuh hingga 4%. Harapan kita, karena melihat apa yang sudah kita capai di 2021 di tengah pandemi kita masih bisa tumbuh ya. Pertumbuhan kita yang cukup baik itu di triwulan ketiga, triwulan kedua, ketiga kemarin kita bagus gitu. Bahkan di triwulan kedua itu kita pencapaian pertumbuhan kita itu tertinggi di Sumatera, di atas 5 ya? Ya, di atas 5. Nah, jadi memang menjaga momentum itu ini kita lakukan juga tadi dengan juga bagaimana anggaran pemerintah itu juga optimal dan tepat dalam perencanaannya. Apa sih yang mau kita stimulus dan mendukung program-program prioritas yang memang sudah dicanangkan gitu. Kemudian untuk Bu Puji, ini kelompok penyerapan anggaran apa saja yang paling krusial dan paling menantang di Lampung, yang paling bermasalah kira-kira? Baik Pak, kalau melihat dari evaluasi di tahun 2021 kemudian kita bandingkan sekarang, itu di antara kelompok belanja yang paling krusial dan menantang itu menurut kami adalah di kelompok belanja modal. Karena apa? Karena pada tahun anggaran 2021 kemarin secara alokasi itu cukup besar alokasi belanja modalnya. Karena di tahun 2021 itu alokasi anggaran itu naik dari 2020 itu 98% Pak. Namun demikian dari sisi penyerapan walaupun sudah cukup tinggi juga 92,10 itu di 2021 itu merupakan realisasi terendah. Jadi realisasi serapan belanja modal di tahun 2021 itu walaupun 92,10 itu realisasi terendah di antara kelompok belanja lainnya seperti belanja pegawai, belanja barang, kemudian bansos, kemudian TKDD. Nah itu kelompok yang paling rendah adalah di belanja modal. Nah ini yang menjadi tantangan kita bersama karena pada tahun 2021 ini alokasi belanja modal cukup tinggi, di mana itu disebabkan beberapa alokasi belanja modal adalah lanjutan dari 2020 yang waktu itu banyak proyek-proyek strategis nasional yang belum dapat direalisasikan akibat tiba-tiba datang pandemi COVID ini. Kemudian dilanjutkan di tahun 2021 dan ini ternyata dengan alokasi yang cukup besar realisasi serapannya itu paling rendah. Dan ini menjadi tantangan ke depannya ke tahun 2022 ini. Hal-hal yang menjadi kendala-kendala, menjadi permasalahan di tahun 2021 mudah-mudahan sama-sama dapat kita sama-sama dapat kita gali
Masalahnya apa? Walaupun sudah cukup tinggi, realisasi belanja modal di 2021 itu 92,10. Realisasi total 96,39. Walaupun itu sudah di atasnya, tapi dengan kondisi yang sudah sangat baik dan sangat patut diapresiasi di 2021, itulah tadi yang saya sampaikan, realisasi belanja modal itu paling rendah. Nah, tadi mungkin ada kaitannya dengan yang Bapak sampaikan, karena itu proses pengadaan barang jasa juga. Kemudian tadi mungkin ketakutan untuk melaksanakan, mengeksekusi juga. Dan ini mungkin menjadi evaluasi kita semuanya, nih sinergi kita semuanya, karena kalau dari sisi kami Kanwil Ditjen Perbendaharaan melalui KPPN itu di dalam penyaluran sepanjang sudah dokumen lengkap, persyaratan lengkap, itu insya Allah diajukan ke kami melalui KPPN langsung terrealisasi. Jadi kalau untuk realisasi untuk penyaluran di tempat kami sudah ada batasnya, ketika sudah lengkap dan benar secara sistem, hari itu masuk, hari itu juga harus jadi realisasi. Paling lambat itu besok kalau memang mengajukannya adalah sore. Uangnya sudah ada semua? Sudah ada, jadi tinggal menunggu para stakeholder dari Satker maupun dari Pemda mengajukan ke kami, sepanjang dokumen lengkap dan benar tidak ada kendala, itulah langsung jadi realisasi. Jadi tidak ada cerita, ibaratnya nih, ketika awal tahun ini Lampung tidak bisa mengenjot, insya Allah bisa. Itu kembali kepada komitmen kita semuanya dan disiplin kita bersama. Kami di jajaran Ditjen Perbendaharaan melalui kantor pelayanan kami insya Allah siap. Yang penting itu tadi yang diajukan ke kami sudah lengkap, benar, sehingga kami pun proses tidak ada masalah itu. Itu Pak, jadi yang paling krusial dan pantangnya belanja modal. Kembali ke Pak Bobi, seperti apa sih ribetnya sebetulnya belanja modal ini, karena kan harus melibatkan banyak orang, harus lelang, harus bikin perencanaan proyek yang teliti. Seperti apa ribetnya kira-kira? Ya, jadi begini Pak, memang apa yang akan kita realisasikan itu dari kegiatan-kegiatan khususnya untuk belanja modal itu karena dia melibatkan pihak ketiga. Dan kita tahu dari dulu, dari zaman reformasi, dari sejarahnya memang banyak sekali penyimpangannya kan gitu, sehingga juga lahirlah KPK dan sebagainya, salah satunya kan itu. Nah, jadi proses ini memang harus akuntabel, proses ini harus terbuka, jadi menghindari dari hal-hal yang sempat menjadi tantangan kita sebelumnya kan gitu. Dan menurut aturan itu sudah semakin baik sekarang. Penyederhanaan sudah dilakukan gitu. Nah, saya setuju juga. Dulu memang sempat di aparat hukum itu ada pendampingan gitu ya. TP 4D apalah itu namanya istilahnya dari kejaksaan. Jadi kejaksaan itu adalah sebagai pengacara negara gitu. Tapi memang sekarang memang udah nggak kedengar lagi, mungkin beda tim lagi ini. Dari rubah namanya ya. Nah, jadi saya setuju itu memang proses itu harusnya dari awal. Jadi sayangnya kadang kan dianggap prestasi misalnya dari KPK misalnya kan, kalau itu ditangkep gitu. Dan juga wartawan juga senangnya gitu ya Mas ya. Enggak di awal gitu. Cuma senang dapat beritanya aja. ya maksud saya senang beritain yang gitu. Tapi kalau proses pencegahannya kan kelihatannya enggak terlalu ini ya, dalam ruang kelas itu adem ayem gitu kan, enggak seru gitu. Kalau ditangkap apalagi tangkap tangan, wah itu kan seru beritanya. Nah, jadi menurut saya itu yang memang harus ke depan harus kita lakukan gitu. Jadi nggak ada lagi kekhawatiran bagi pelaksananya, bagi aparat-aparat staf kita. Ya pernah juga itu memang betul. Itu Pak Asrian, kita banyak yang staf yang nolak gitu jadi pejabat pengadaan barang. Itu pernah terjadi gitu. Hanya saja sekarang kan udah tanggung jawab itu udah di-share gitu. Ya, nggak kepada satu orang aja. Jadi udah tim dia. Jadi kalaupun ada apa-apa ya tim ini yang bermasalah, dan ini sudah dipisahkan perannya. Kalau dulu Pimpro ya. Iya. Istilahnya kalau dulu kan dia semua yang memutuskan. Banyak yang menolak jadi Pimpro. Iya. Kalau sekarang kan kita sudah punya biro pengadaan gitu Pak ya. Kalau dulu kan Bina Marga ngadain sendiri tuh. Jadi Pimpro itu betul-betul punya kewenangan yang luar biasa gitu. Itu udah dibatasi. Sekarang peran-peran itu sudah dibagi gitu. Jadi kalaupun ada tanggung jawab, ya di-sharing juga tanggung jawabnya gitu. Jadi
nggak satu orang gitu. Seharusnya nggak usah takut gitu. Apalagi kalau memang kita melaksanakan itu dalam koridor aturan yang benar, nggak usah takut menurut saya. Terima kasih Pak Bobi. Pertanyaan terakhir kepada Pak Asriani, tantangan penyerapan anggaran di 2022 ini kira-kira apa? Karena kan diperkirakan COVID sudah mulai melandai ya. Dan kita juga tidak berharap pada gelombang ketiga Omikron dan seterusnya. Tantangan terutama apa? Terutama untuk Lampung. Ya, sepertinya memang semangat untuk percepatan ini sudah didorong gitu ya. Apalagi di Lampung ini kan ada 5 kabupaten yang kepala daerahnya mau habis tahun ini ya. Ada yang pertengahan, ada yang akhir tahun. Saya pikir itu pasti semangatnya semangat percepatan itu. Ya nggak Mas Wid ya. Nah artinya kemarin juga saya sempat diundang ikut rapat satu daerah untuk membahas yang dana DAK dari pusat, sebelumnya kesiapan daerah untuk apa yang sudah jadi APBD ya dari masing-masing OPD. Artinya sepertinya kabupaten kota juga sudah lebih lebih siap ya untuk percepatan ini saya pikir. Nah, memang kendalanya adalah tantangannya apakah pandemi ini nanti akan mereda atau ada gelombang baru ya. Nah, itu kekhawatiran kita kalau ada gelombang baru yang bisa menjadi hambatan ya. Nah, kalau dari pembahasan yang saya ikuti di beberapa daerah pembahasan ini, memang diantara yang ini itu seringkali antara kebijakan dari dari kementeriannya yang belum clear gitu ya, sehingga mereka belum bisa mengambil langkah. Sebagian sudah ada yang clear, tapi masih ada yang masih suruh menunggu misalnya begitu. Nah, menunggu ini yang seringkali menjadi hambatan. Yang faktor lain sebenarnya karena model lelang kita ini, yang gagal lelang itu bisa jadi tidak ada penawar. Nah, ini juga di luar kendali pemerintah sebenarnya itu. Kan gitu ya. Sudah dibuka di website atau di sistem digital gitu kan. Tapi hanya ada satu yang menawar, atau ada 2 yang menawar, 1 yang memenuhi syarat kan gitu ya, atau yang lain-lainnya. Ini juga harus juga diperhatikan adalah faktor pihak ketiganya juga. Jadi kegagalan lelang itu tidak sepenuhnya ada gagal di pemerintahannya, ada gagal di pihak ketiganya karena tidak ada yang menawar kan gitu ya, ataupun ada yang menawar tidak memenuhi syarat gitu kan, tidak lolos ini administrasinya. Nah ini makanya tadi sinergi kolaborasi tadi itu juga penting, artinya antara pemerintah dengan pelaku usaha itu harus juga ada komunikasi yang baik sehingga semua proses tadi bisa berjalan. Kalau pemerintah hanya mempersiapkan diri untuk melakukan lelang tanpa berkomunikasi dengan pihak yang akan menawar, bisa jadi terjadi lack informasi ya. Nah, lack informasi itu yang bisa juga menjadi faktor. Menurut saya ke depan ini dialog atau komunikasi antara pemerintah dengan dunia usaha yang terkait dengan proses-proses administrasi persyaratan itu harus sudah sejak awal juga dikomunikasikan, sehingga itu menurut saya ini salah satu faktor ke depan yang bisa menjadi penghambat di dalam proses percepatan realisasi anggaran ya. Jadi pemerintah menurut saya harus komunikasi secara intensif juga dengan pelaku-pelaku usaha mengenai persyaratan-persyaratan, prosedur-prosedur yang harus dipenuhi di dalam rangka mengikuti tender di pemerintahan, termasuk ya mensosialisasikan kegiatan-kegiatan apa pemerintah daerah yang segera akan diluncurkan gitu kan. Nah, ini kan bentuk transparansi dan keterbukaan. Jadi sehingga pihak swasta juga udah bisa mendapat informasi lebih awal, sehingga juga mereka bisa menyiapkan dokumen juga lebih baik lagi. Baik, sebelum kita mengakhiri diskusi ini,
kita akan meminta closing statement dari ketiga narasumber, dimulai dari Pak Budi. Silahkan Pak Bobi. Ya, apa yang kita bicarakan hari ini menurut kita mudah-mudahan bisa betul-betul membangun sinergi antara seluruh pelaku ekonomi yang ada di Provinsi Lampung, sehingga kita bisa bangkit kembali ekonomi kita di tahun-tahun ke depan. Terutama untuk rekan-rekan di kabupaten kota, juga untuk rekan-rekan Satker ya, bagaimana kita tadi berupaya menyegerakan untuk memacu realisasi anggaran pemerintah yang memang di bawah kewenangan kita masing-masing. Tentunya tetap dalam koridor aturan yang berlaku sehingga tidak menimbulkan masalah ke depan. Dan saya berharap juga kepada pemerintah pusat terkait dengan aturan-aturan yang dibuat dengan penyusunan anggaran ini, mudah-mudahan juga ikut menyesuaikan ya dengan kondisi perkembangan situasi seperti sekarang ekonomi digital dan sebagainya. Memang kadang kita akui pemerintah sering agak tertinggal, tapi mungkin dengan ini kita berharap ke depan pemerintah itu juga lincah ya mengikuti perkembangan situasi dan kondisi. Indah nian burung cendrawasih. Cukup sekian dan terima kasih. Terima kasih Pak Bobi. Berikutnya Ibu Puji. Baik Bapak, dalam kondisi yang masih tidak menentu ini, APBN masih menjadi instrumen yang penting untuk menyiapkan dan menghadapi dan menyiapkan Indonesia mengatasi pandemi COVID-19. Efektivitas pengelolaan APBN dalam mengurangi dampak negatif tentunya sangat tergantung kepada pelaksanaannya yang tepat waktu, tepat sasaran, dan tepat kualitas. Oleh karena itu, sekaligus dalam rangka menggenjot belanja pemerintah daerah Provinsi Lampung di awal tahun ini, mari sama-sama kita tingkatkan sinergi, kolaborasi, dan juga koordinasi baik dari kami Kementerian Keuangan, seluruh kementerian lembaga, satuan kerja, dan tentunya pemerintah daerah, serta instansi terkait lainnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Puji. Berikutnya Pak Asrian, silakan Pak Asrian. Ya, saya pikir memang dalam pandemi ini pemerintah yang di depan, karena itu harapannya pemerintah memberikan optimisme kepada seluruh masyarakat, terutama pelaku ekonomi, bahwa 2022 ini kita akan bangkit, dan kebangkitan ini tanggung jawab kita bersama. Karena itu komunikasi antar pelaku ekonomi, terutama pemerintah sebagai pelaku ekonomi juga, harapannya akan semakin intensif ya, termasuk misalnya media juga ikut berkontribusi untuk bagaimana menyampaikan informasi sehingga semua pihak pelaku-pelaku ekonomi ini merasa optimis di 2022 sehingga semuanya bergairah untuk menjalankan aktivitas dan mengembangkan ekonomi Lampung. Terima kasih Pak Asrian, terima kasih Bu Puji, terima kasih Pak Bobi atas kehadirannya. Saya Dominikus Widodo mohon undur diri. Sampai jumpa di Lampung Economic Summit selanjutnya. Salam.